Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghadiri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2093. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on praktikum mengenai determine the DR and BDR ya. Jadi DR dan BDR itu, untuk yang DR itu memiliki singkatan dengan desain router, dan untuk BDR itu backup designated router ya, menggunakan protokol routing OSPF di Cisco Packet Tracer ini. Jadi di sini bisa kita lihat untuk topologinya ya. Di sini terdapat tiga router dan satu switch ya di sini, sehingga dia itu berada di dalam satu jaringan broadcast internet ya. Jadi di sini juga setiap router memiliki alamat IP pada interface gigabit Ethernet 0 yaitu untuk yang RA di sini 192.168.1.1 ya, untuk yang RB di sini 192.168.1.2, dan untuk yang RC 192.168.1.3. Oke, jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati proses pemilihan desain router atau disingkat dengan DR, dan backup desain router atau BDR itu tadi, dan melihat perubahan peran ketika salah satu router dimatikan, kemudian mengatur nilai OSPF priority agar kita dapat menentukan router mana yang menjadi DR dan BDR. Oke, langkah yang pertama kita akan mengaktifkan debug OSPF. Jadi sebelum kita pengujian, saya akan melakukan debug pada router A dan router B. Tadi tujuannya itu adalah agar proses pemilihan DR dan BDR dapat terlihat secara langsung pada layar kita ya. Oke, langsung saja di sini. Oke, ini kita close saja. Desain. Oke, sudah, kita langsung tulis di sini debug IP OSPF ADJ. Oke, debugging is on ya. Oke, di sini sudah, kita lanjut ke RB ya, router yang kedua. Oke, enable the IP OSPF ADJ. Oke, sudah ya. Oke, jadi perintah debug IP OSPF ADJ itu tadi digunakan untuk menampilkan proses pembentukan adjacency OSPF secara real time. Jadi setiap terjadi perubahan pada jaringan, kita itu dapat melihat bagaimana sih OSPF itu memilih DR dan BDR-nya. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mematikan interface pada RC ya. Oke, kita matikan dulu interface pada RC. Oke, enable terminal interface G0/0. Oke, shutdown. Oke, oke, sudah ya. Oke, oke, di sini jadi dengan menjalankan perintah tersebut atau perintah shutdown tadi, interface pada RC ini akan dinonaktifkan. Di sini bisa dilihat untuk kabelnya di sini sudah berwarna merah ya. Jadi karena sebelumnya RC itu berperan sebagai destination router, maka ketika RC keluar dari jaringan SPF, maka akan melakukan proses pemilihan ulang ya. Jadi tunggu sekitar 30 menit hingga timer OSPF itu habis, dan hasilnya dari debugging terlihat bahwa RB itu sebelumnya berperan sebagai backup ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah ketiga. Kita akan kembali mengaktifkan RC ya. Oke, kita kembali ke no shutdown. Kita hidupkan di sini. Oke, jadi setelah RC kembali aktif ya di sini, bisa forward. Oke,
kembali aktif walaupun RC sudah sebelumnya merupakan DR dan RC tidak langsung menjadi DR kembali. Jadi hal ini disebabkan oleh OSPF memiliki sifat non preemptive, yaitu router yang baru bergabung tidak akan mengambil alih posisi DR selama DR yang sedang aktif masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, RB tetap menjadi DR dan RA tetap menjadi BDR dan RC menjadi driller ya. Oke, jadi langkah yang keempat yaitu kita akan mengubah priority di OSPF pada RA ya. Oke, ini kita masuk dulu ke terminal, kemudian kita masuk ke interface G010. Oke, IP OSPF priority 200. Oke, jadi priority pada RA saya ubah menjadi 200. Jadi semakin besar nilai priority, maka semakin besar peluang router tersebut dipilih sebagai desain router ya. Jadi langkah yang selanjutnya mengubah priority pada RB-nya ya. Oke, di sini kita ubah, kita terminal dulu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam interface G010 dan IP OSPF priority 100. Oke, jadi pada RB saya mengubah nilai priority menjadi 100. Nilai ini lebih rendah dibanding RA, sehingga RB nantinya berpeluang menjadi backup desain router ya. Sekarang kita akan mengubah priority pada RC ya. Oke, ini kita masuk ke dulu, kita masuk ke interface G0/0 IP OSPF priority 1. Oke, sudah. Oke, ini sudah ya, completion kita juga sudah 100. Jadi kita kasih penjelasan secara konsepnya ini ya. Jadi dalam jaringan broadcast seperti topologi ini, OSPF itu memilih satu router sebagai desain router atau singkat dengan DR, dan satu router sebagai backup desain router atau singkat dengan BDR. Jadi proses pemilihan dilakukan berdasarkan dua kriteria utama. Yang pertama itu ada priority interface router dengan nilai priority tertinggi dan akan dipilih menjadi DR, dan selanjutnya, jika terdapat dua router yang akan memiliki priority yang sama, maka OSPF akan menggunakan router ID. Router dengan router ID terbesar akan dipilih. Jadi untuk hasil akhir ya, jadi RA itu menjadi desain router karena memiliki priority sebesar 200, dan untuk RB menjadi backup desain router karena memiliki priority sebesar 100, dan RC menjadi driller karena hanya memiliki priority sebesar 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video hands-on kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.